Silahkan duduk saudara. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali saya bersama jemaat GBI Lembang yang saya lihat wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Meskipun sebetulnya kurang jelas ya. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak saudara membaca dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. 3 ayat ini kita akan baca bersama-sama ya. Setiap orang. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, tadi ada yang tanya sama saya, Pak usia berapa? 27. Wah, kok jadi 27 ya? Karena ayat yang ke-27. Usia 79. Jadi kalau tahun depan usia saya 80 disebut orang kuat. Karena Mazmur 90 ayat yang 10 mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya ingat Gembala Sidang almarhum sering bilang sama saya, Pak Joni usianya bisa sampai 120 tahun. Kenapa? Karena Pak Joni sehat, Pak Joni senang berolahraga, Pak Joni jarang sakit, nggak pernah dengar waktu pelayanan terhalang karena sakit. Bisa nggak saya 120 tahun? Wah, yang aminnya cuma sedikit. Bisa nggak Pak 120 tahun? Musa mengatakan usia manusia itu kalau kuat sampai 80 tahun. Tapi ternyata Musa sampai 120 tahun. Jadi kalau ada yang bilang sama saya bahwa saya nanti bisa 120 tahun, kemungkinannya ada. Sampai hari ini ada saudara ya, memang cuma 1-2 itu ya, usia sampai 120 tahun. Nah saudara, ada yang menerjemahkan atau memberikan pengertian Musa bisa 120 tahun berdasarkan Mazmur 90 ayat yang ke-12. Musa mengatakan, ajar aku menghitung hari-hari dengan kebijaksanaan. Jadi ada yang menafsirkan karena Musa hidup bijaksana maka dia bisa berusia sampai 120 tahun. Saudara, saya mempelajari bahwa orang-orang yang berusia panjang yang di atas 100 tahun itu bukan sekedar hanya suka berolahraga, bukan hanya sekedar menjaga makanan, tetapi dia harus punya kebijaksanaan mengelola atau menata seluruh kehidupannya. Dia bisa memanage di dalam rumah tangganya, dia bisa memanage di dalam pekerjaannya, dia bisa memanage juga di dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi orang-orang yang berusia lanjut gak cukup dengan olahraga, gak cukup dengan obat, gak cukup dengan makanan sehat, tapi dia harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan kalau saya baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta, artinya pikiran yang tajam. Orang-orang bijaksana adalah orang yang pintar atau orang yang pandai. Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang berakal budi. Artinya
punya hikmat. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, maka Allah tanya sama Salomo, engkau ingin apa? Minta padaku. Maka Salomo enggak minta kekayaan, enggak minta panjang umur, enggak minta hal yang lain, tapi dia minta hikmat dan pengertian. Dan orang menerjemahkannya itu adalah kebijaksanaan. Kalau Salomo memiliki kebijaksanaan, maka dia akan berhasil menjadi raja. Dia berhasil mengelola kerajaannya. Dia berhasil di dalam seluruh aspek yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi pada pagi siang ini, kalau saudara senang dengan tema firman Tuhan, temanya adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, mereka bukan orang bijaksana. Alkitab katakan orang yang tidak bijaksana adalah orang yang bodoh. Semua kita nggak suka disebut orang bodoh. Orang bodoh itu bahasa halusnya tolol atau terbalik, saudara ya. Kalau anak kita disebut orang bodoh, anak kita nggak suka. Apalagi disebut tolol ya. Apalagi pakai bahasa Sunda, goblok. Saudara, perkataan ini perkataan yang bisa menyakitkan, yang bisa membuat orang tawar hati. Jadi kita juga berhati-hati jangan mengatakan orang bodoh, orang tolol, apalagi orang goblok gitu ya. Kalau pasangan kita meskipun kurang pinter gitu ya, lalu kita bilang bodoh, pasti nggak mau. Di antara kita pasti ingin disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Artinya ada dua golongan orang Kristen. Semua orang Kristen pasti mendengar firman Tuhan, tapi ada orang yang mendengar firman Tuhan yang melakukannya. Tapi golongan yang kedua adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Saya tidak akan tanya kepada saudara siapa di antara saudara yang melakukannya atau yang tidak melakukannya. Saudara boleh introspeksi. Pada saat saudara hari Minggu datang di tempat ini beribadah, mendengar firman Tuhan, maka pertanyaannya apakah firman Tuhan itu dilakukan atau tidak? Kalau kita melakukannya, maka kita disebut orang bijaksana. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita disebut orang yang bodoh. Orang yang bijaksana yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, tidak rusak. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, digambarkan dia seperti mendirikan rumah di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, maka rusak berat. Baru-baru saja di Lembang ada banjir, ya saya sempat tanya sama Pak Jajang, Pak Jajang ini viral atau bukan? Karena kita orang Bandung kok nggak denger gitu ya, adanya di konten, bahkan yang ngirim konten saya ini dari luar pulau. Orang Bandung nggak denger, kok orang pulau bisa tahu, ternyata mereka tahunya dari YouTube. Oh bener Pak, tapi saya selama ini nggak pernah denger Lembang banjir. Kayaknya agak dahsyat karena gambarnya di sana ada mobil yang hampir tenggelam nih. Jadi ini kayaknya banjirnya agak berat. Sempat tadi kita share ya, Ibu Lika menyatakan bahwa memang banjirnya ini agak besar. Sampai ada rumah jemaat juga yang terendam. Kita tahu bagaimana kerusakannya. Nah saudara, dikatakan bahwa orang yang bodoh adalah orang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, maka rusak berat. Mungkin gambaran yang ada di Lembang kemarin tidak seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi waktu terjadi tsunami di Pangandaran, saya adalah
panitia misi untuk bencana alam. Jadi saya bawa beberapa orang, beberapa mobil, dan beberapa sembako untuk datang di Pangandaran. Waktu kami mau bantu orang-orang yang kena bencana ini, kami agak kesulitan. Kenapa? Karena orang-orang yang rumahnya di pantai itu nggak ada semuanya. Mereka cari daerah yang lebih tinggi. Mereka trauma dengan adanya tsunami di Pangandaran. Kami mencari tempat-tempat yang agak tersembunyi untuk membantu mereka. Saya melihat keadaan yang sungguh mengejutkan. Sering sekali saya pergi ke Pangandaran dan di pantai itu begitu banyak sekali rumah-rumah dipakai untuk berdagang. Berapa kali katanya penguasa mencoba untuk membersihkan pantai supaya kelihatannya lebih baik, lebih indah, tapi hanya sesaat tumbuh lagi, hanya sesaat tumbuh lagi, karena mereka adalah pedagang-pedagang yang mencari nafkah. Tetapi pada saat saya datang dengan akibat dari bencana alam, tsunami, maka di pantai itu semuanya bersih sekali. Tidak ada satu rumah pun yang tertinggal, bahkan bekas-bekasnya juga nggak ada. Jadi apa yang digambarkan di dalam Alkitab, orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya itu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Maka turunlah hujan, datanglah banjir, tsunami, angin melanda rumah itu, bukan lagi rusak, hilang, lenyap. Kalau sekarang kita datang ke Pangandaran udah lebih tertata rapih, saudara ya. Lihatnya lebih bagus daripada waktu-waktu yang lalu. Jadi contoh di dalam Alkitab itu sangat jelas sekali. Kalau kita mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan itu, sepertinya kita itu mendirikan rumah di atas pasir. Bukan hujan air, tapi hujan masalah. Bukan datangnya banjir air, tapi banjirnya adalah banjir masalah. Angin melanda itu bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin yang berupa topan yang bisa merusak rumah tangga kita. Dan kalau semuanya rusak, rumah itu punya sebutan juga rumah tangga, ya. Kalau rumah penghuninya disebut rumah tangga, turun hujan, datang banjir, angin melanda, maka rumah tangganya juga rusak. Bukan menyalahkan karena keadaan, karena Alkitab katakan orang yang mengalami kerusakan itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Pada pagi ini kita mau belajar hidup bijaksana. Saudara, setiap kita ingin berhasil di dalam kehidupan, setiap kita ingin diberkati, setiap kita ingin di dalam keadaan yang baik di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada banyak orang yang minta doa sama saya untuk hal-hal yang mereka inginkan. Termasuk nanti selesai ibadah ini saya diminta untuk syukuran rumah yang baru. Biasanya mereka berharap dengan rumah yang baru ini berkat semakin melimpah. Saya bisa berdoa untuk mereka dengan serentetan doa yang cukup panjang. Tapi untuk keberhasilannya tergantung mereka. Bukan tergantung kepada mereka yang mendoakan, tetapi tergantung kepada mereka. Apakah mereka bisa mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya, kalaupun mereka mendapatkan masalah seperti turunnya hujan, datanglah banjir, angin melanda, maka rumah atau rumah tangganya tidak rusak, tidak rubuh. Dikatakan rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, pada pagi ini kita mau hidup bijaksana. Kehidupan saya pada awal-awal saya berumah tangga
hidup saya biasa-biasa saja. Kalau kon dikatakan masih belum cukup di dalam ekonomi. Tapi saya belajar firman Tuhan untuk menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya selalu katakan ada banyak seminar-seminar, ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengajar kepada kita untuk melakukan sesuatu agar hidup kita berhasil, agar hidup kita diberkati. Kadang-kadang seminarnya ini gak murah. Bahkan kadang-kadang seminar-seminar diadakan di dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka yang hadir bukan orang sembarangan. Mereka minimal juga mungkin sarjana. Tetapi gak semua mereka bisa melakukan seminar-seminar yang diadakan itu. Tapi saya bersyukur kalau firman Tuhan yang boleh kita terima setiap hari Minggu atau setiap hari kita baca, maka firman ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Bukan berdasarkan dari latar belakang mereka, bukan berdasarkan dari latar pendidikan mereka, bukan berdasarkan mereka itu adalah orang-orang kaya atau orang miskin. Semua bisa melakukannya, yaitu mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Firman Tuhan mengatakan apa yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Yang dijumpai tangan kita berbicara mengenai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Orang akan diberikan talenta. Ada yang berikan 5, ada yang berikan 2, ada yang berikan 1. Semua harus harus dikerjakan dengan sekuat tenaga. Sehingga yang 5 bisa dapatkan 10, yang 2 bisa mendapatkan 4. Tapi yang 1, maka dia menguburkannya. Maka Alkitab katakan dia adalah orang yang jahat. Dia enggak nipu, saudara. Dia terima 1 talenta dan dia merasakan tidak punya kemampuan untuk melipat gandakan jadi 2 talenta. Dia menyimpannya di dalam tanah sehingga pemilik talenta itu kalau datang dia kembalikan. Tapi Alkitab katakan orang yang menyimpan talenta, yang menyimpan apa yang menjadikan kemampuannya, maka dikatakan orang itu adalah orang yang jahat. Minimal setiap kita pasti punya 1 talenta, punya 1 kemampuan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang pergi ke luar negeri yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita semua diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang diberikan kepada tangan kita. Maka apa yang ada di tangan kita, kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Tahun 70 saya bekerja di satu perusahaan distributor semen Gresik. Waktu itu saya merasa besar hati bisa mendapatkan pekerjaan di satu distributor. Bukan sembarangan kita bisa kerja di sana. Ternyata waktu saya masuk di sana, saya satu-satunya orang yang mungkin bukan sarjana. Saya hanya lulusan SMP, yang lain-lain tahun 70 itu udah banyak sarjana. Dan mereka sudah punya pengalaman kerja di sana. Waktu saya masuk di kerjaan itu, saya punya majikan katakan, engkau harus menghasilkan lebih daripada yang lain. Kalau yang lain bisa menghasilkan 5, engkau dapat 5, maka itu adalah hal yang biasa. Jadi saya harus menghasilkan kalau bisa bukan 5 tapi 10. Membutuhkan satu kerja keras untuk membuktikan bahwa saya nggak salah dipilih sama majikan saya. Apa yang ada di tangan saya harus kerjakan itu dengan sekuat tenaga.
Tapi karena saya dasarnya memegang firman Tuhan, maka saya bisa berhasil menjadi seorang karyawan teladan. Sehingga saya mendapatkan apresiasi. Saya mendapatkan yang orang lain gak dapat. Saudara, hidup sebanding dengan nilai. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang tidak bercacat dan menoda, seperti darah anak domba. Bayangin saudara, setiap kita pada saat lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, kita gratis terima keselamatan. Kenapa? Karena sesungguhnya Yesus sendiri yang sudah membayarnya. Nilai kita begitu tinggi sehingga iblis mau menghancurkan dan membinasakan. Nilai kita begitu tinggi sehingga Allah menghargai dengan keselamatan manusia, mengorbankan anaknya. Paling celaka manusia yang tidak bisa menilai keselamatannya, sehingga meskipun dia sudah lahir baru, hidup sembarangan. Hidup maksimal artinya memaksimalkan apa yang ada di tangan kita. Kita harus memaksimalkan, kalau kita menjadi suami, biarlah menjadi suami yang baik, menjadi istri, jadi istri yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Baiklah, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tadi saya sempat katakan, jangan dihapus dulu, Salomo meminta pengertian dan hikmat. Maka ayat ini berbicara, baiklah orang yang bijaksana memperoleh bahan pertimbangan, karena dia mau mendengar dan menambah ilmu. Istilahnya orang ini mau belajar, mau memiliki pengetahuan yang baru. Mungkin saya pernah memberikan contoh, ada banyak orang pada saat melihat orang lain memiliki HP, dia juga pengen HP. Ada orang gak cukup dengan HP yang mereknya Samsung, tapi pengen yang iPhone. Harganya mungkin mahal sekali. Pertanyaannya, apakah alat ini dipakai sebagaimana fitur-fitur yang ada? Atau kita hanya pakai sekedar untuk telepon, sekedar untuk kirim WhatsApp? Kayaknya nggak perlu pakai merek iPhone. Cukup yang harganya 2-3 jutaan. Kok cuma dipakai untuk bicara, untuk kirim WhatsApp? Setiap orang bijaksana, bukan saja mereka itu harus memaksimalkan kehidupannya, memaksimalkan kemampuannya, mereka juga harus mau belajar hal yang baru. Orang tuh paling gak senang ninggalin sesuatu yang udah jadi kebiasaan. Ada istilah, gak mau meninggalkan rasa nyaman. Kalau orang udah kerja di satu perusahaan, aman semua, udah aja cukup. Orang lain bisa maju karena pindah perusahaan, dia nggak mau pindah. Kenapa? Karena nggak mau cari hal yang baru, hal yang menyulitkan. Saya kadang-kadang suka bingung kalau lihat ada di satu dapur ada rice cookernya di atas lemari. Kenapa? Karena jarang dipakai. Pakainya apa? Langseng. Ada orang yang rumahnya agak mewah. Saya masuk ke kamar mandi pakai bathkip. Tahu ya bathkip ya? Tempat untuk merendam. Tapi saya lihat di sana kok di pinggir bathkipnya ada gayung. Bathkipnya ada airnya. Jadi bathkip yang biasanya dipakai untuk rendam, pakai air hangat atau air panas, dipakai jadi bak mandi. Tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ada banyak orang yang malas untuk belajar. Padahal kalau orang punya HP, semua bisa dipelajari. Bahkan sekarang ada yang dibilang AI itu ya. Katanya orang-orang mau belajar yang canggih-canggih, semuanya ada di sini. Kalau dulu kita mau cari arti dari bahasa Inggris, perlu beli buku, kamus. Sekarang nggak usah, saudara. Tapi banyak di antara saudara mungkin nggak tahu. Atau tahu nggak mau pakai. Semua harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari, gimana kita bisa pintar? Jadi orang-orang yang bijaksana itu harus dia sekuat tenaga melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dia juga harus mulai belajar hal yang baru. Sekarang nggak ada istilah lagi seorang istri yang mengatakan nggak bisa masak karena udah dari sonohnya. Bahasanya udah dari sonohnya. Artinya dari keluarga yang lama, memang mama saya juga nggak pintar masak. Karena semua bisa dipelajari di sini. Saya senang sekali, kenapa? Karena saya juga termasuk orang yang senang masak. Jadi kalau apa-apa dulu tuh cari buku. Jadi saya punya banyak buku juga, buku masakan. Buku untuk nanam, apa kan dulu nggak ada, saudara. Sekarang saya gampang, tinggal buka aja di YouTube ya. Pengen apa tinggal tulis aja keluar di sini ya. Pengen bikin nasi goreng yang chow. Segala sesuatu ini bahaya buat istri-istri ya. Jangan-jangan suami-suami ini udah abong-abong bisa ngian sorangan, udah nggak butuh lagi istri. Oh nggak bisa. Tapi istri-istrinya juga harus menempatkan diri menjadi istri yang baik. Dia harus mau belajar. Yang ketiga di dalam Yosua 1 ayat 89. Yosua 1 ayat 89. Ya. Yosua 1 ayat 89. Mesti di lem biru kayaknya ya. Malahan yang keluarnya Jesus Life. Kalau nggak bisa, mari kita buka HP kita. Kalau dulu buka Alkitab, sekarang buka HP. Atau bisa bantu yang suaranya keras bacakan. Yosua 1 ayat 8 dan ayat 9. Ayat ini agak ekstrim atau agak bertolak belakang dari ayat 8 dan ayat 9. Karena ayat 8 mengatakan kita harus hati-hati. Tetapi ayat 9 mengatakan aku menyertai engkau. Jadi Yesus menyertai kita, tapi dia sendiri mengatakan kita harus berhati-hati, bukan bertolak belakang. Jadi sesungguhnya ayat ini berbicara setiap orang yang bijaksana itu mereka juga harus berjaga-jaga. Kalau kita baca di dalam Matius yang ke-25 ayat pertama sampai ayat 13, maka di sana berbicara tentang wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Sama saudara ya. Lawan dari bijaksana itu bukan tidak bijaksana, tapi bodoh. Ya, jangan sampai kita disebut bodoh, maka kita harus menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang berjaga-jaga karena enggak pernah tahu datangnya mempelai. Saya baca konten kan ada hamba Tuhan yang mengatakan
beberapa bulan yang lalu, September ini Tuhan Yesus akan datang. Nah ini banyak dikomplain ya, karena memang Alkitab katakan anak manusia aja nggak tahu. Tapi hari-hari ini kan banyak hamba-hamba Tuhan yang punya pengertian dengan apa yang mereka dengar suara Tuhan yang menyatakan waktunya Yesus datang. Tetapi di dalam cerita mempelai yang bijaksana dan bodoh ini dikatakan bahwa mempelai pria itu enggak pernah kita tahu kapan datangnya. Karena itu mereka-mereka yang punya pelita dan punya minyak, maka mereka bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Tapi celakalah mereka yang punya pelita tapi enggak punya minyak. Ini berbicara juga sama dengan dua golongan orang Kristen, ya, bukan orang Kristen dan orang kafir, bukan, karena dua-duanya punya pelita. Cuma yang satu enggak menyediakan minyak dan yang lain ada minyaknya, sehingga pada saat mempelai datang, maka mereka bisa masuk ke tempat yang indah di dalam surga. Kadang-kadang waktu saya masih muda, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka punya perhitungan seperti matematika yang menyatakan kapan Yesus akan datang. Hal-hal seperti ini yang memberikan gairah kepada kita yang muda-muda saat itu untuk setia iring sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus segera datang. Tapi ternyata apa yang saya dengar itu adalah 60 tahun yang lalu. Karena umur saya sekitar 17-an, 18-an. Tapi sampai hari ini Tuhan Yesus masih belum datang. Tetapi saya berpikir, bukankah kita hidup hanya sementara? Kalaupun kita bisa berusia sampai 120 tahun, tapi satu kali pasti kita akan mati. Dan setiap orang yang mati, maka mereka akan dihakimi. Penghakiman berbicara, orang benar masuk ke dalam surga, orang berdosa akan masuk ke dalam neraka. Dan setiap mereka yang mati sebelum Yesus datang yang kedua kali, maka mereka tidak punya kesempatan lagi. Tapi bukan berarti apa yang mereka sampaikan itu salah. Tetapi bukankah kalau Yesus belum datang kita udah mati, maka kita nggak punya kesempatan lagi. Jadi duluan yang mana? Mau Yesus datang dulu atau kita mati dulu? Kalau Yesus belum datang tapi kita mati, kita nggak punya kesempatan. Karena itu orang bijaksana itu mereka memaksimalkan kehidupannya dan mereka juga selalu mau belajar. Yang ketiga, selalu berjaga-jaga. Bulan yang lalu tiba-tiba ada kebakaran. Bukan di rumah orang lain, di rumah saya. Kebetulan saya ada di rumah, istri saya juga ada di rumah. Dia masuk ke dapur, tiba-tiba kaget karena di dapur api sudah menyala ke atas ya. Kita tinggal di sana dari tahun 70, artinya udah 50 tahun lebih sudah ya, nggak pernah kebakaran. Waktu itu lihat kebakaran, ya apa, grogi gitu ya. Waduh, mesti kemana? Saya ingat katanya harus ditutup pakai karung yang dibasahin. Saya ambil keset yang basahin, taruh di atas kompor. Saya nggak sadar kesetnya dari plastik. Tiba-tiba cucu saya yang di lantai 2 turun, saudara. Dia bawa satu alat pemadam kebakaran. Saking stres atau depresinya lihat kebakaran itu, saya nggak ingat bahwa saya udah beli alat pemadam kebakaran. Di bawah ada satu, di atas ada satu. Cucu saya bawa, ya saudara. Begitu datang sama saya langsung disempret, mati semua. Ada yang saya ceritain, orang bilang, kok bisa punya pemadam sih? Kan nggak semua rumah saya punya pemadam. Jadi saya suka ngomong juga, kebetulan nih ya saya di tempat ini, kalau bisa belilah. Harganya ya mungkin yang bisa yang 500-an, di bawah 500 juga bisa kok. Berjaga-jaga karena kita nggak pernah tahu datangnya mempelai. Sama juga
kita harus berjaga-jaga karena bencana itu nggak pernah kita bisa duga. Hari-hari ini saya suka dapat konten yang agak lucu, saudara ya. Suka berikan nasihat kepada orang-orang lansia. Salah satu kontennya itu memang cukup baik. Kalau kita udah tua, jangan bergantung kepada anak. Maksudnya apa? Tentu masalah uang. Jadi kalau udah tua itu kita tuh harus punya uang sendiri. Rumah juga sendiri, biarpun kecil katanya ya. Mungkin rumahnya 3 kali 3 meter kali ya, disebut kecil. Tapi rumah sendiri, gak nyusahin anak. Saya lagi berpikir gini saudara, kalau sekarang saya udah setua gini, usia hampir 80. Lalu kalau saya udah jadi orang miskin, dari mana saya bisa dapatkan uang? Bukankah yang dikasih tahu harusnya mah yang muda-muda gitu ya. Nanti kalau udah tua harus punya uang sampai nggak nyusahin anak. Oh ini kontennya buat orang-orang tua kok, buat orang-orang lansia. Ada lagi kontennya tuh. Kalau udah tua jangan konflik sama pasangan. Lah iya kalau pasangannya masih hidup. Kalau udah mati. Saudara, suka lucu-lucu suka saya, tapi sebetulnya nasihatnya maksudnya sih baik ya. Tapi sebetulnya yang bisa berjaga-jaga itu adalah orang yang masih muda. Seperti yang saya sering ingatkan ya, hidup ini adalah kesempatan. Kalau saya tanya sama jemaat, nyanyi ini cocok buat orang tua atau orang muda? Ada yang bilang buat orang tua Pak, mumpung masih kuat katanya. Mumpung masih sehat, tapi kalau udah tua, udah sehat, jalan aja susah kok. Sampai saya naik aja mau dituntun kok ya. Orang-orang tua itu kemampuannya udah kurang, baru berpikir saya ingin melayani itu, nggak salah sih. Tapi sebetulnya itu untuk anak-anak muda, mumpung masih muda. Jangan orang tuh kalau udah di rumah sakit ya, udah alat pacu jantungnya nyit. Ya tinggal ngitung berapa hari, tinggal ngitung berapa minggu baru kepikir ya. Apa yang belum dikerjakan, apa yang harus kita kerjakan, udah terlambat. Jadi pada pagi siang ini kita belajar jadi orang bijaksana. Yang mau katakan amin. Mari kita maki berdiri. Hidup bijaksana artinya kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Kita harus selalu mau belajar dan kita harus berjaga-jaga. Menurut saya itu enggak gampang juga saudara ya. Karena itu kita akan minta pengurapan Roh Kudus.